Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 27 Juni, judul renungan kita, Irene Kirkcaldy, Pembela Kebebasan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Selama paruh pertama abad ke-20, hubungan antar ras, khususnya ras Afrika dan Eropa kulit putih, semakin memanas dan tegang di Amerika Serikat, terutama di bagian selatan. General Conference dengan niat yang terbaik mencoba untuk melindungi semua anggota dari prasangka buruk yang masih ada dan juga memberikan ruang bagi anggota kulit hitam untuk membangun gereja dengan cara mereka sendiri, mengorganisir konferensi-konferensi regional di bagian timur, selatan, dan tengah negara tersebut. Akan tetapi, bagian lain dari negara ini hanya mendidih dan kekerasan menjadi lebih sering terjadi. Pada tahun 1944, hampir satu dekade sebelum kasus Rosa Parks yang terkenal itu, seorang wanita Advent bernama Irene Morgan menolak untuk menyerahkan kursi busnya kepada orang kulit putih. Dia telah bekerja di sebuah pabrik sepanjang hari dan dia kelelahan. Seorang deputi sheriff mencoba mengeluarkannya dari bus dan dia melawan dan menendang. Jadi ketika kasusnya dibawa ke pengadilan, ia mengaku bersalah karena menolak ditangkap dan membayar denda sebesar $100. Namun dia menolak untuk membayar denda $10 karena melanggar undang-undang sekresi Virginia. Sebaliknya, ia mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Thurgood Marshall yang kelak menjadi hakim agung kulit hitam pertama membela kasusnya dan menang. Pada tanggal 3 Juni tahun 1946, pengadilan memutuskan bahwa sekresi di dalam bus tidak konstitusional. Namun, negara-negara bagian selatan mengabaikan keputusan tersebut. Dan sikap seperti itulah yang menyebabkan kekerasan rasial yang mengerikan pada tahun 1950-an dan 60-an. Seandainya saja orang-orang mau mendengarkan pengadilan tertinggi di negeri itu, yang perhatiannya dibawa ke masalah ini oleh ibu muda Irene Morgan yang kemudian menjadi Kirkcaldy, banyak nyawa yang bisa diselamatkan, di antaranya Dr. Martin Luther King Jr. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa dari kami semua, betapa hancurnya hatimu yang penuh kasih melihat anak-anak-Mu berkelahi, bertengkar, dan bahkan saling membunuh. Basmi setitik prasangka terkecil yang Engkau lihat dalam diri saya, baik terhadap ras, etnis, jenis kelamin, status keuangan, atau hanya karena perbedaan sikap dan keyakinan. Tumbuhkanlah dalam diri saya keyakinan yang mendalam bahwa semua adalah milik-Mu dan cukup untuk dicintai sampai mati. Amin.